Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. 2 hari Mimin sengaja ngeliburkan diri nge-refresh pikiran yang jenuh. Bukan karena malas bikin konten ya, karena jujur saja makin kesini sejak pandemik ini datang, biasa sebulan sekali atau 2 kali pasti pergi menghibur diri keluar kota. Entah itu Jakarta, Surabaya, Malang, Jogja, atau liburan ke kota-kota lainnya. Gara-gara pandemik ini, Mimin stuck di Jepara. Paling kalau pergi jauh juga ke Kudus atau mungkin Semarang. Cuma kalau ke sana bingung juga mau ngapain karena apapun serba tutup. Biasa main time zone atau lihat kebun binatang. Sejak pandemik, I don't know what to do. Paling cuma main game PlayStation 4 storyline di rumah, namatin game yang belum pernah ku tamatin, atau ngisi baca-baca komik baru, atau nyiramin tanaman yang kurawat, lihat sawah tentunya. Ya entahlah deh, semoga segera selesai ya pandemik ini. So, tanpa mimin banyak curcol lagi, yuk langsung mawon menuju ke konten ge. Mari kita simak misteri-misteri besar yang ada pada diri Zoro, yang sampai sekarang belum terpecahkan sama sekali. Terus sebagai catatan, Mr. K gak akan membahas inti dari setiap misteri yang ada, ataupun menjawab sepenuhnya poin penting misteri tersebut. Konten ini dibuat murni untuk mengajak semua fans One Piece ikut berimajinasi, mengungkapkan opini yang selama ini disimpan dalam pikiran terkait misteri Zoro ini. Karena sejak 2 hari ngeliburkan diri secara sengaja ya, Mimin jadi berpikir, sebenarnya banyak fans One Piece yang analisisnya luar biasa di komentar-komentar YouTube channel gak jelas ini, tapi jarang teramati dengan baik. Karena mungkin terlena di tiap video yang Mimin buat, jadi banyak orang gak sempat baca komentar. Terciptalah ide ini, di mana Mimin hanya mengungkapkan misterinya saja, sembari memberi penjelasan sedikit tentang misterinya. Masalah apapun teori yang nantinya muncul di komentar, itu murni keputusan penonton mau berimajinasi seperti apa. Bagi Mimin sih dalam teori, opini, spekulasi, ataupun prediksi di lingkup One Piece, berbeda itu boleh selama faktanya belum ada. Number 1, siapa Zoro sebenarnya? Pertanyaan yang sampai sekarang masih membuat misteri tersendiri. Sejak chapter 1 sampai udah chapter 979 ya, masih belum diungkap juga oleh Oda Sensei tentang siapa Roronoa Zoro sebenarnya. Sehingga membuat banyak sekali teori berkeliaran, ada yang menarik, ada yang liar, bahkan ada beberapa yang Mimin akui sangat bagus teorinya. Tak perlu Mimin sebutin teorinya di sini, karena bagi yang pernah nongkrong di Reddit, One Piece Forum, atau dulunya ada yang nongol di Oro Jackson, pasti banyak yang suka akan teori-teori menarik tentang identitas Zoro. Ya, walau patut diakui, sebanyak apapun teori yang ada, faktanya masih simpang siur siapa Zoro sebenarnya, dari mana dirinya berasal, siapa keluarga aslinya. Yang kita ketahui hanya Zoro kecil yang diangkat menjadi murid oleh Koishiro dan dia menjadi rival Kuina. Malah yang baru-baru ini diketahui di Arc Wano Kuni ya, adalah silsilah keluarga Koishiro bisa diprediksi dengan agak jelas kalau Koishiro adalah keturunan asli warga negeri Wano Kuni. Mimin gak ngawur ya tentang hal ini, karena ada beberapa buktinya. Flashback ke chapter 955 ketika Zoro akhirnya tahu tentang sejarah Wado Ichimonji dan Enma, keduanya dibuat oleh seorang yang bernama Shimotsuki Kozaburo. Dan menariknya ya, Shimotsuki adalah sebuah desa yang ada di East Blue. Kebetulankah menurutmu? Tentunya tidak. Di manga legend ini gak kenal yang namanya kebetulan. Masih di chapter 955 ya, disebutkan kalau Shimotsuki Kozaburo minggat dari negeri Wano Kuni sekitar 50 tahun yang lalu karena melanggar hukum di negeri Wano. Kurang jelas kalau cuma sekitar kan. Untungnya di SBS volume 96 Oda Sensei menjelaskan angka pastinya Shimotsuki Kozaburo minggat adalah 55 tahun. Kalau dicocokkan dengan usia Koishiro saat ini 51 tahun masih bisa cocok. Kalau 55 tahun yang lalu dalam perjalanannya, nih orang sampai ke East Blue melakukan suatu hal hingga desa yang ditempatinya di East Blue dinamakan desa Shimotsuki. Bertemu seorang wanita di East Blue, jatuh cinta, lalu ihi-ihi, dan akhirnya 4 tahun kemudian Koishiro lahir. Lah, Min, dari mana Mimin tahu kalau Koishiro anak Kozaburo? Dari bukti pedang Wado Ichimonji udah sangat clear kalau baik itu Kuina, Koishiro, dan Kozaburo ada hubungannya. Sebuah pedang spesial pastinya diturunkan turun-temurun bukan? Contoh nyatanya ada pada Kozuki Oden yang menurunkan Enma dan Ame no Habakiri pada kedua anaknya. Hal ini berlaku juga pada Shimotsuki Kozaburo yang menurunkan Wado Ichimonji pada Koishiro. Lalu Koishiro menurunkannya pada Kuina. Ya, Mimin tahu kalau Wado Ichimonji sekarang ada pada Zoro. Tapi bukankah Zoro meminta izin dahulu pada Koishiro untuk membawa pedang peninggalan Kuina? Dan khusus untuk Enma, pedang ini diberikan kepada Zoro atas permintaan Yuri sendiri sebagai barter agar Susui dikembalikan Zoro.
Kesimpulannya sih Koishiro adalah keturunan asli Kozaburo dan Kuina cucu dari Kozaburo, sedangkan Roronoa-Zoro sampai sekarang masih menjadi misteri siapa dia. Nomor 2, bandana kesayangan. Yaps, yang selalu dipakai oleh Zoro ketika sedang dalam mode serius. Dia pasti akan memakai bandananya. Dan seketika membuat fans One Piece pastinya hype ketika Zoro melakukan momen memakai bandananya. Sekarang problemnya adalah, sampai detik ini fakta tentang alasan Zoro memakai bandana ini saat mode serius belum ada yang tahu. Dari mana dia menemukan bandana ini juga masih misterius. Apa sejarah bandana tersebut hingga dijadikan hal yang sangat spesial bagi Zoro? Pastinya ada alasannya bukan? Topi jerami Luffy saja ada historinya. Topi yang dipakai Chopper pun ada historinya. So, Mimin berharap aja nih ya, bandananya walau gak penting bagi main storyline, setidaknya kelak, cepat atau lambat ya, diungkapkan oleh Oda Sensei, entah itu di manga, SBS, ataupun databook. Ya, walau diakui Zoro mendapatkan bandana ini timelinenya sejak dia berpetualang dari desa Shimotsuki hingga mau dieksekusi oleh Morgan. 3. Bisa merasakan nafas benda sekeliling bahkan batu. Ini terjadi di chapter 195 di mana saat Zoro duel melawan Mr. One, Zoro babak belur dan dalam situasi hidup dan mati. Apalagi saat itu dia akan tertimpa batu-batuan. Malah semua batu-batuan yang mau menghantamnya gak mengenai Zoro. Alasannya menarik pula dan bikin merinding Mimin jika mengingat momen tersebut. Bukan karena Zoro menghindari bebatuan ya, melainkan kata Zoro dia bisa merasakan nafas benda mati maupun hidup yang ada di sekelilingnya. Dan di saat itu pula Zoro bisa memotong apapun ataupun tidak memotong apapun. Pedangnya seperti tahu apa yang diinginkan Zoro. Walau dia menebas daun dari pohonnya, toh nyatanya daun itu tidak terbelah jadi dua. Dia menebas batu, batunya bisa terbelah langsung. Ada apa ini sebenarnya? Sebenarnya jawaban ini sudah dijelaskan oleh kakek Hyogoro di arc Wano Kuni. Kekuatan tersebut disebut Ryo alias haki buso tingkat tinggi. Semua samurai hebat memilikinya dan mereka sesuka hatinya bisa menebas baja paling keras sekalipun hingga terbelah dengan pedangnya. Dan bisa menebas kertas, tapi kertas tersebut tetap utuh. Menariknya, di chapter 194, Koishiro juga udah tahu tentang hal ini. Pedang terkuat bukanlah pedang yang bisa memotong apapun yang disentuhnya. Tapi pedang yang kuat adalah pedang yang bisa melindungi apapun yang ingin dilindungi dan memotong apapun yang ingin dipotong. Konsep ucapan Koishiro ini gak salah lagi kalau ini adalah Ryo. Bahkan hal ini dipresentasikan oleh Koishiro yang tak bisa memotong kertas saat menunjukkan keahlian berpedangnya pada Zoro. Saat itu Zoro menganggap gurunya sedang bergurau. Tapi setelah kita tahu betul tentang Ryo di arc Wano Kuni ya, Mimin bisa bilang guru Zoro yang merupakan ayah dari Kuina saat itu menunjukkan kekuatan haki tingkat tinggi pada si kecil Zoro. Nah, sekarang semuanya seperti terhubung kan? Cuma tetap saja, walau Ryo udah diketahui, hal ini tetap gak bisa menjelaskan kenapa Zoro bisa merasakan nafas berbagai benda. Dia bisa menemukan pedangnya di bawah bebatuan dengan tepat hanya sekedar merasakan saja. Dia juga bisa tahu posisi batu-batu akan jatuh kemana. Seolah-olah Zoro bisa merasakan apa yang akan terjadi di masa depan kan? Apakah ini kombinasi haki tingkat tinggi dari haki buso dan kenbun? Karena kita tahu sendiri konsep haki kenbun itu bisa bermacam-macam cara penggunaannya. Cuma untuk kasus Zoro di chapter 195 sangatlah langka. Hanya Zoro yang pernah mengalami momen tersebut. Bahkan terakhir kalinya kita melihat kemampuan ini hanya di chapter tersebut. Sampai sekarang belum pernah Zoro menggunakan kekuatan untuk merasakan nafas berbagai benda. Atau harus ngenteni momen hidup dan mati dulu. Well, who know? Pokoknya nih ya, ada yang membuat Mimin penasaran tentang kekuatan Zoro merasakan nafas benda yang biasa disebut oleh fans One Piece dunia. Kalau Luffy punya Voice of All Things, Zoro punya Breath of All Things. Nomor 4, Asura. Pendek saja ya ini ya. Banyak teori yang bermunculan, ada yang keren dan ada yang liar, tapi tetap saja tidak bisa mengubah fakta bahwa jurus ini masih simpang siur dari mana kekuatan yang bisa mengubah Zoro berkepala 3, bertangan 6, dan punya 9 pedang berasal. Apakah karena kutukan pedang Sandai Kitetsu? Atau emang Asura berasal dari dalam Zoro sendiri, alias lebih tepatnya berhubungan dengan garis keturunan Zoro? Well, who knows? This is a still big mystery.
5. Susui harta nasional Wano Kuni. Iya, Mimin tahu kalau Susui emang barang penting negeri Wano Kuni. Hingga Hiyori saja akhirnya di Aquano meminta Susui untuk dikembalikan. Sebagai gantinya, Zoro diberi pedang peninggalan mendiang ayahnya, Enma. Mimin sadar betul kalau Susui sangat berharga bagi negeri Wano Kuni. Cuman yang jadi pertanyaan besar adalah, kenapa Susui menjadi harta nasional Wano Kuni? Apakah hanya karena legenda Ryuma memotong naga terus Susui jadi harta nasional negeri Wano? Tentu saja gak kan. Pastinya ada sejarah spesial yang menyebabkan Ryuma begitu dihormati oleh seluruh penduduk negeri Wano hingga senjatanya sendiri dijadikan harta nasional negeri ini. Sejarah itulah yang ingin Mimin ketahui karena clue-nya sih baru sedikit saja tentang Susui. Berdasarkan ucapan Gyukimaru tentang Susui, awalnya bukanlah pedang hitam melainkan pedang biasa pada umumnya, tapi karena lewat berbagai macam pertarungan, Susui akhirnya menjadi hitam dengan sendirinya. Lewat kata-kata ini, kemungkinan pertarungan-pertarungan Ryuma yang fenomenal lah yang menjadikan dia jadi legenda dan pedangnya jadi harta nasional. Setidaknya, semoga saja Oda Sensei memberi flashback sedikit tentang Ryuma dan Susui, agar kita jadi mengerti histori dari salah satu Black Sword ini. Yang terakhir, mata kiri yang tertutup after time skip. Seluruh fans One Piece dunia sangat penasaran dengan hal ini. Berbagai macam teori bermunculan, mulai mata yang mirip Mihawk, Rinnegan, Byakugan, bahkan Sharingan pun muncul untuk teori mata kiri Zoro. But tetap aja ya, mata Zoro yang tertutup masih menjadi misteri besar hingga sekarang. Hanya clue-clue yang mungkin bisa dibilang jadi bukti kuat, mungkin juga tidak. Tergantung bagaimana fans One Piece melihat clue ini. Misalnya, kita tahu sendiri, tertutupnya mata Zoro adalah saat dia latihan bersama Mihawk. Terus, mata kiri Zoro yang tertutup tersebut kemungkinan sangat tinggi bukan karena buta, melainkan sengaja ditutup. Karena clue yang ada di Arc Dressrosa yang menampilkan Admiral Fujitora yang buta kedua matanya, itu bukan karena kebetulan belaka. Oda Sensei ingin menunjukkan pada kita, ini loh contoh bekas mata yang luka menyebabkan kebutaan, sedangkan yang luka Zoro itu hanyalah sebuah goresan saja, tak menyebabkan kebutaan. Memang sengaja ditutup oleh Zoro. Tapi kalaupun luka di mata kirinya menyebabkan kebutaan, harusnya mata Zoro seperti milik Fujitora kan? Tapi kenyataannya tidak. Dan menariknya lagi, sejak chapter After Time Skip, sejak semua nakama SLP kembali berkumpul ya, tak ada satupun nakama yang menanyakan keadaan mata Zoro kenapa tertutup. Seolah-olah Oda Sensei beneran menyembunyikan sesuatu tentang mata kiri Zoro ini yang hanya akan diungkapkan di momen yang sangat krusial. Dan momen ini sedang terjadi di Arc Wano Kuni, tepatnya di Onigashima. Aha, sekian misteri Zoro yang membuat penasaran tingkat tinggi bagi Mimin pribadi ya. Bagaimana menurutmu? Apakah membuat penasaran juga? Coret-coret aja di komentar, oke? Mimin akan usahakan baca kok. BTW, jangan lupa mampir ke merch official dari Animania, oke? Ada di Shopee, link ada di deskripsi. So, see you again next time. Adios ya caramelos, stay safe everyone, please stay at home. Salam Animania.